awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Assalamualaikum Kak Vina, saya Bunda Akila. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di sini saya mau bertanya, Kak. Saya kan seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai 2 anak. Karena saya seorang ibu rumah tangga, saya ingin berpenghasilan, ingin membantu ekonomi suami. Nah, dan di sini kan saya kan lagi haid. Apakah boleh orang haid itu membaca sholawat? Dan satu lagi, Kak, pertanyaan saya, kalau seorang perempuan lagi haid, apakah boleh berkumpul dengan suaminya? Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Nah, ada sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan pada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami mendatangi sahabatnya berhubungan suami istri maka mendapatkan pahala?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apa pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya pada yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika dia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka dia memperoleh pahala dalam hubungan suami istri di ranjang. Juga memiliki adab-adab yang diajarkan oleh Islam." Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri dalam kitab Minhajul Muslim menyebutkan sejumlah adab-adabnya, yaitu yang pertama, suami mencandai istri dan mencumbunya hingga gairahnya itu muncul. Dan yang kedua, jika hendak melakukan hubungan suami istri, maka suami harus berdoa dengan doa yang berikut. Bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Nah, itu doanya orang yang ketika mau junubnya. Dan yang ketiga, suami diharamkan menggauli istrinya ketika menjalani masa haid atau nifas atau sebelum mandi dari keduanya. Jika telah suci dari haid ataupun nifas, maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan yang keempat, suami diharamkan menggauli istrinya kecuali di kemaluannya, karena ada larangan yang mengenai ini. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Barang siapa mendatangi istrinya di duburnya, maka Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat." Yang kelima, jika suami ingin mengulanginya hubungan suami istri, maka beliau disunahkan untuk berwudu ya teman-teman. Jadi, untuk Bunda Akila, meskipun sedang haid, boleh mengamalkan amalan sholawat ya Bunda Akila. Boleh membaca sholawat meskipun jam 3 malam, meskipun enggak sholat ya Bunda Akila. Nah, karena sholawat ini merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi maknanya sholawat ini adalah pujian terhadap Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Nah, untuk Bunda Akila kan karena beliau ini sedang seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak, nggak bisa kerja, bisa bantu suami dengan cara membaca sholawat ya. Seperti kisahnya siapa itu Ibu Neneng yang bertestimoni kepada Mbak Melisa, yang mana Mbak Neneng ini ternyata mendawamkan sholawat, sudah terbukti, yang mana melalui sholawat Allah menolong Bu Neneng dari tagihan sebanyak 70 juta. Nah, ceritanya Bu Neneng itu memiliki hutang 70 juta, yang mana tuh Bu Neneng berkisah atau bertestimoni pada Mbak Melisa, mencurahkan semua permasalahannya kepada Mbak Melisa. Ternyata katanya Mbak Melisa itu Bu Neneng terkait permasalahannya dengan hutang yang kian menumpuk. Ia juga menuturkan jika yang bekerja itu hanya suaminya saja. Diketahui oleh Neneng merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang putri kala itu. Dan seperti Bunda Akila kan juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak ya, gak bisa kerja, hanya ingin berpenghasilan, ingin membantu ekonomi suami. Nah, si Mbak Neneng ini juga dikejar-kejar untuk membayar hutangnya yang diakuinya. Karena Bu Neneng tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar hutangnya maupun denda jika tidak bisa melunasinya saat itu juga. Bahkan ia juga mengaku jangankan untuk membayar hutang ya, untuk belanja saja tidak ada uang. Bahkan ia merasa tertekan, bingung dan ketakutan lantaran ancaman yang datang dari sisi pemberi utang itu. Kemudian Mbak Melisa pun memberi solusi kepada si Mbak Neneng itu yang bermasalah karena utangnya. Mbak Melisa memberikan saran agar membaca sholawat Nabi. Nah, aku pun juga kasih saran, ayo Mbak, gitu katanya Mbak Melisa. Ayo Mbak, masih ada waktu untuk mohon kepada Allah, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Berarti yang dikasih saran kepada Bu Neneng ini bukan sholat munjiat ya teman-teman, tapi sholawat Nabi. Kemudian Mbak Neneng pun bertanya mengenai sholat taubat kepada Mbak Melisa. Lalu Bu Neneng pun menghubungi Mbak Melisa melalui chat dan mengatakan jika suaminya marah besar saat melihat Neneng bersolawat sambil memegang tasbih. Bahkan ia merasakan sakit hati jika suaminya tidak setuju dirinya terlalu lama duduk selesai sholat dan bersolawat. Bersolawat tuh nggak harus di atas sejadah ya teman-teman, sambil aktivitas tuh juga boleh membaca solawat. Dan Mbak Melisa pun memberikan pencerahan terhadap si Mbak Neneng itu agar mendoakan suaminya, sabar Pak, sabar Mbak, gitu, doain ya Mbak, gitu kata Mbak Melisa. Nah, terus katanya gini kan, bisa baca sholawat sambil aktivitas gitu katanya Mbak Melisa. Benar ya teman-teman, nggak harus duduk di atas sejadah. Jadi kalau memang tidak memungkinkan kita selalu di atas sejadah, ya kita harus baca sholawat sambil aktivitas, sambil dengerin HP, nggak apa-apa. Keesokan harinya setelah ditagih hutang, ia pun kembali bercerita pada Mbak Melisa, si Mbak Neneng ini, jika si penagih tidak jadi mengancamnya. Dan ia pun memberikan tenggang waktu untuk segera melunasi hutangnya. Bahkan ia dan si penagih hutang membuat surat perjanjian. Nah, di sini Allah memberikan pertolongan. Terlihat pertama wanita bernama Neneng ini tidak jadi dilaporkan kepada ibunya yang merupakan ancaman. Ya, dan yang kedua diberikan waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Itu udah termasuk rezeki dari Allah ya teman-teman, pertolongan lagi dari Allah. Udah ada 2 pertolongan. Kemudian Mbak Melisa pun memberikan saran kepada Mbak Neneng itu agar menggember sholawat selama waktu tertentu itu. Mbak Melisa pun meminta agar Mbak Neneng itu membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad itu sebanyak 10.000 kali, membaca sholawat cipil, dan bacaannya tuh cukup pendek ya. Dan kemudian membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 5.000 kali. Namun yang lebih ditekankan adalah sebelum bersolawat yang paling penting, yakni meminta ampunan Allah terlebih dahulu. Dia pun tidak langsung merasakan keajaiban sholawat itu, tetapi ketika dirinya fokus 1000 sholawat berturut-turut, membaca sholawat Nabi 1000 kali berturut-turut setiap hari, tidak pernah lepas dibaca, yang mengaku Mbak Neneng itu mengaku 2 minggu sudah terasa
ia juga mendapatkan cinta ditambah amalan lainnya, yakni membaca Al-Quran. Mungkin orang yang berselawat tidak mungkin tidak mendapatkan pertolongan Allah ya teman-teman. Apalagi kalau kita malam itu bangun untuk sholat tahajud, kemudian setelah sholat tahajud kita baca sholawat, apalagi sholat munjiat. Terus paginya setelah sholat subuh kita bersedekah subuh. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu, kan Ustadz Yusuf Mansur itu UYM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya, sedekah. Kalau kita pengen banyak uang, sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Kalau teman-teman ingin baca sholawat Nabi atau sholawat Syajaratul Nuqut yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan dibaca 400 kali ba'da Isya ya teman-teman, yang diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi. Kalau teman-teman ingin baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad, silakan teman-teman baca sebanyak 4.444 kali yang diijazahkan oleh Mbak DN Resutari atau Mbak Dina Resutari. Nah, kalau teman-teman ingin baca sholawat munjiat, silakan baca 1000 kali seperti yang diijazahkan oleh Habib Novel Al-Idrus karena memiliki hajat yang mendesak. Atau membaca sholawat munjiat 500 kali yang diijazahkan oleh Mbak Melisa. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.